Pemirsa, pertemuan ke-8 mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita dimulai dengan simulasi liputan arus mudik Lebaran. Kemudian dilanjutkan presentasi dari kelompok 5. Hari ini kita akan meninjau bagaimana simulasi berlangsung, lalu merangkum inti dari materi presentasi tentang Computer Assisted Reporting atau CAR, jurnalisme data, jurnalisme sains, dan manajemen produksi berita. Saya Muhammad Fauzan, inilah laporan selengkapnya. Simulasi dimulai dengan news anchor di studio membacakan konteks arus mudik, yaitu titik-titik rawan kemacetan, perkiraan lonjakan kendaraan, dan pesan keselamatan. Lalu disambungkan ke reporter di lapangan yang berada di lokasi kemacetan, misalnya di rest area jalan tol, persimpangan umum, dan stasiun kereta api. Dalam simulasi, reporter menggambarkan suasana antrean kendaraan panjang, petugas lalu lintas mengatur arus, serta wawancara singkat dengan petugas kepolisian yang sedang bertugas dan pemudik tentang pengalaman mereka. Latihan ini menguji kemampuan mahasiswa untuk menyampaikan fakta 5W dan 1H, menjaga keseimbangan narasumber, yaitu pemudik dan juga petugas, menjaga objektivitas, dan memberi informasi yang berguna bagi publik. Setelah sekitar 20 menit berlangsung, simulasi dievaluasi oleh teman-teman yang memberi masukan teknis, lalu Bapak dosen memberikan nilai dan saran peningkatan. Setelah evaluasi simulasi, kegiatan dilanjutkan dengan presentasi kelompok 5. Makalah mereka mengangkat tema yaitu transformasi proses produksi berita melalui Computer Assisted Reporting atau CAR, inovasi digital di era jurnalisme data dan sains. Berikut ringkasan inti sesuai rumusan masalah yang mereka jelaskan. Menurut pemaparan dari kelompok 5, CAR adalah teknik pelaporan yang memakai komputer dan perangkat lunak untuk mengumpulkan, membersihkan, menganalisis, dan memvisualisasikan data. Dengan CAR, jurnalis bisa menemukan pola dan anomali dalam data yang besar dan sulit untuk diolah secara manual, misalnya data keuangan, data publik, atau arsip pemerintah. CAR membantu membuat berita lebih akurat dan berbasis bukti. Kemudian apa itu jurnalisme data dan jurnalisme sains? Dalam makalah kelompok 5 menjelaskan bahwa jurnalisme data merupakan jurnalisme yang mengendalikan dataset untuk menemukan cerita, yaitu melibatkan analisis statistik, visualisasi, baik melalui grafik maupun peta, dan transparansi metode. Sedangkan jurnalisme sains jurnalistik yang menerjemahkan hasil penelitian atau isu ilmiah menjadi bahasa yang mudah dimengerti oleh publik sambil menjaga akurasi ilmiah. Keduanya saling melengkapi. Data memperkuat temuan sains, dan jurnalis sains memakai data untuk menjelaskan temuan rumit secara jelas. Kemudian apa itu manajemen produksi dalam jurnalistik? Manajemen produksi berarti proses perencanaan sampai publikasi berita, yaitu terdapat praproduksi, yaitu rapat redaksi, perencanaan, dan yang kedua adalah produksi, liputan di lapangan, verifikasi, dan juga penulisan. Dan yang ketiga adalah pasca produksi, yaitu editing, menyusun rundown, penyiaran atau publikasi. Produser berita dan desk redaksi punya peran sentral dalam mengordinasi semua elemen agar berita tayang tepat waktu, akurat, dan juga menarik.
Kemudian departemen apa saja dalam divisi produksi pemberitaan? Makalah merinci unit-unit umum di newsroom, yaitu desk penugasan, desk perencanaan, tim liputan lapangan, desk naskah, desk produksi atau output, desk teknis seperti editing atau grafis, desk digital, dan unit pengendalian mutu editorial. Setiap desk punya fungsi spesifik yang saling berhubungan untuk menghasilkan produk berita yang berkualitas. Dari survei kecil mereka, mahasiswa melihat bahwa KAR dan jurnalisme sains dianggap penting. Kaitannya jelas dalam simulasi arus mudik tadi, bahwa jurnalisme data bisa membantu menampilkan peta titik kemacetan berbasis data historis, sehingga publik tahu area yang rawan dari kemacetan. KAR memungkinkan redaksi menganalisis data volume kendaraan dan memvisualisasikannya untuk menambah konteks laporan. Manajemen produksi memastikan liputan live terkoordinasi dengan baik, yaitu siapa anchornya, siapa reporter lapangannya, siapa kru teknisnya, dan bagaimana rundown saat breaking. Dengan integrasi ini, liputan mudik tidak hanya deskriptif, tapi lebih informatif dan berbasis dengan bukti. Kesimpulannya adalah pertemuan ke-8 memperlihatkan dua hal penting, yaitu praktik langsung lewat simulasi yang melatih keterampilan di lapangan, dan literatur atau teori dari kelompok 5 yang menekankan pentingnya data dan manajemen produksi di era digital. Sebagai calon jurnalis, kita harus menggabungkan kecepatan liputan dengan ketelitian verifikasi data agar berita tetap kredibel dan juga bermanfaat bagi masyarakat luas. Saya Muhammad Fauzan, melaporkan untuk Learning Journal Report. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.